pagi Bu Ima, apa kabar Bu? Selamat pagi juga. Ya. Eksotisme Danau Rawapening ini sangat menarik perhatian bukan dari hanya Jawa Tengah saja, Indonesia bahkan sampai di kancah mancanegara Bu. Nah, bicara tentang eksotisme dari Danau Rawapening tidak luput dari peran aktif dari Bepedas Pemali Jeraton. Nah, untuk itu saya ingin menanyakan apa sih Bu fokus dari Bepedas Pemali Jeraton terhadap pengembangan dan pengelolaan Danau Rawapening? Jadi kalau Bepedas Pemali Jeraton itu pada awalnya itu kan kita menginisiasi atau memfasilitasi pemerintah provinsi Jawa Tengah untuk menyusun RP Danau. Jadi rencana pengelolaan danau. Jadi Danau Rawapening ini termasuk dari salah satu danau prioritas di antara 15 danau prioritas secara nasional yang harus direvitalisasi. Jadi untuk merevitalisasi itu perlu dibuat dokumen namanya rencana pengelolaan danau untuk mewujudkan atau kembali menyehatkan Danau Rawapening. Memang pada sudah sejak lama ya Danau Rawapening ini mempunyai masalah ya, ada enceng gondok, kemudian sedimentasi ya, kemudian keramba jaring apung, sehingga ini perlu ditertibkan untuk keberlanjutan keberadaan danau. Sehingga Bepedas itu diminta oleh pemerintah pusat itu untuk memfasilitasi penyusunan RP Danau. Awalnya dari situ. Kemudian RP Danau disusun, sebelumnya disusun dulu Pokjanya. Itu kelompok kerja untuk penyusunan RP Danau tersebut. Ini kita bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini waktu itu oleh Pak Sekda, ya, Pak Sekda Puryono. Pada waktu itu kita memulai untuk menyusun Pokja dan RP Danaunya. Nah, saat ini RP Danau itu sudah selesai disusun dan kemudian isinya itu stakeholder yang terkait yang ada di dalamnya yang terlibat untuk pelaksanaan RP Danau itu sudah bergerak. Peran Bepedas sebagai UPT-nya dari Kementerian KLHK, pemerintah pusat, memfasilitasi penyusunan RP, kemudian bersama-sama stakeholder terkait dipimpin oleh leadership dari Pemda Provinsi Jawa Tengah, yaitu oleh Pak Sekda pada waktu itu, dan diteruskan oleh yang pejabat sekarang itu sudah berhasil. Kemudian stakeholder terkait juga sudah melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang di dalam RP Danau tersebut. Ya, OPD yang terkait itu diantaranya ya Bepedas ya kan, PT yang secara teknis melaksanakan kegiatan di lapangan. Itu kalau Bepedas itu melakukan kegiatan penghijauan ataupun memfungsikan kembali ataupun merehabilitasi catchment area Danau Rawapening. Jadi Danau Rawapening ini kan supaya sehat itu dia catchment-nya harus bagus. Catchment itu artinya tumbuhan yang ada di mempengaruhi keberadaan air Danau Rawapening. Tumbuhannya, hutannya itu tutupannya itu harus bagus dulu. Dari? Nama saya Laksita, saya dari Bepedas Pemali Jeraton. Nah, jadi kami ingin ngobrol-ngobrol nih Pak tentang rencana pengelolaan Danau Rawapening. Nah, kalau begitu bagaimana nih Pak peran serta dari Biro ISDA terhadap penanganan Rawapening? Rawapening itu salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang harus segera diselamatkan karena kondisinya yang sangat memprihatinkan. Maka pemerintah itu menuangkan rencana kegiatan dalam rencana pengelolaan Rawapening. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam di dalam keputusan gubernur adalah berfungsi sebagai sekretariat. Fungsi sekretariat adalah mengkoordinasikan, mensinergikan seluruh kegiatan SKPD yang terlibat dalam pengelolaan Rawapening itu sendiri. Sehingga arah dan targetnya itu bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Gambarannya secara umum seperti itu. Selanjutnya nih Pak, bagaimana proses kegiatan dari para pihak terhadap penanganan Rawapening sesuai dengan rencana pengelolaan Danau Rawapening?
prosesnya saya kira hampir sama dengan proses bagaimana membangun kegiatan yang berbasis anggaran belanja daerah. Jadi mulai dari perencanaan yang mengacu terhadap rencana pengelolaan rawa pening itu sendiri. Ada lebih dari 17 SKPD yang terlibat plus keterlibatan masyarakat perguruan tinggi. Dibagi dalam 5 pokja. Jadi dari RP itu dibagi dalam 5 pokja, setiap pokja menangani sesuai fokusnya. Ada tata ruang, ada ekosistem, ada lingkungan hidup, ada pemberdayaan masyarakat, dan juga ada proses kelembagaannya. Nah, dari strategi dari pokja itulah mereka menyusun program kegiatan termasuk dengan penganggarannya. Sayangnya 2 tahun kemarin karena ada pandemi, penganggarannya agak sedikit berkurang. Maka urutannya dari RP tadi, saya ulangi lagi, di pokja menyusun rencana kegiatan, dituangkan dan itu dibahas dalam proses penganggaran APBD. Dilaksanakan dan hasilnya saya kira sekarang bisa kita lihat bagaimana rawa pening menjadi sangat indah. Nah, sekarang nih Pak, bagaimana update-nya dari progresnya itu seperti apa? Ya, sampai data terakhir yang kami terima, laporan-laporan dari para pokja, satu pengelolaan tata ruang sudah disebutkan, sudah ditata, ada konsep yang sangat bagus bagaimana zonasi yang akan digunakan. Saatnya nanti kalau itu sudah diterapkan, itu akan menjadi lokasi atau salah satu tujuan wisata yang sangat bagus. Yang kedua terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan supaya kualitas rawa pening, baik dari aspek air maupun kualitas lingkungannya menjadi baik, itu daerah tangkapan airnya harus kita kelola. Kawan-kawan dari BPDAS HL, mereka sudah melakukan beberapa kegiatan, baik dengan penanam pohon-pohon kuat, kayu-kayuan, secara sipil teknis juga ada guliplat, ada membuat bendungan-bendungan kecil sehingga tidak terjadi erosi. Termasuk pengelolaan terhadap pendampingan kepada para peternak dan masyarakat di atas. Misalnya untuk penangkapan air ada IPA, ada pembuatan resapan air. Ada nilai manfaat yang bagus ternyata. Setelah dibangun resapan air yang dulu pohon tidak pernah berbuah, sekarang berbuah dengan baik. Yang mungkin berikutnya adalah bahwa seluruh kegiatan harus terintegrasi dan tersistem dengan baik. Maka kita sudah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, juga difasilitasi oleh BPDAS. Ini sedang disusun sistem monitoring tentang informasi pengelolaan danau rawa pening. Terakhir, mungkin yang harus kita siapkan sekarang adalah bagaimana peran masyarakat didorong. Maka pada tahun 2019 kita melaksanakan kongres sampah di sana. Artinya pada saat itu sampahnya cukup sangat jelek. Nah, dengan kongres sampah membangun etos dari masyarakat, perhatian supaya membersihkan. Juga yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui BPWS. Mereka membersihkan eceng gondok yang begitu luas dan sekarang kalau ke sana mungkin sangat kaget, dalam 3 tahun sekarang sudah sangat bersih, tidak ada lagi kelihatan eceng gondok yang di tengah, perahu juga bisa masuk sejak dari pinggir danau sampai ke tengah dan ini menjadi objek wisata. Lingkungan sekitarnya juga terbangun kegiatan ekonomi, banyak di sana rumah makan, objek wisata. Kalau sore-sore mungkin ke sana bisa melihat sunset yang sangat bagus, itu menjadi tujuan yang menjadi masyarakat dan mungkin kayak Dek Sita mungkin itu banyak di sana tuh anak-anak muda kalau sore-sore. Halo, selamat siang Pak Widi, apa kabar? Oh ya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sejak awal turut andil dalam penyusunan dan pelaksanaan penanganan Danau Rawa Pening. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Widi. Nah, ngomong-ngomong tentang Danau Rawa Pening nih Pak, apa sih Pak peran dan kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah terhadap penanganan Danau Rawa Pening? Ya, saya mulai dari isu lingkungan dulu ya. Kalau di Rawa Pening kan pertama ada sedimentasi, kemudian ada juga pencemaran air, misalnya dari limbah-limbah rumah tangga, dari kotoran ternak, ya. Kemudian sampah yang masuk ke Danau Rawa Pening. Nah, peran kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sampah, kemudian mendorong masyarakat dan juga kami bekerjasama dengan instansi terkait seperti BPDAS, Pemali Jeratun untuk bersama-sama melakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah atas
Rawapening karena ini supaya untuk menahan laju erosi ya dengan gerakan penanaman. Kemudian kami juga fasilitasi seperti pembangunan biogas ternak ya kepada kelompok masyarakat yang ada di sekitar Rawapening, sehingga limbah ternak tidak langsung dibuang ke sungai tapi bisa diolah dalam biodigester biogas tersebut dan bisa ditangkap gasnya untuk menjadi bahan bakar di rumah tangga. Itu salah satu peran kita ya. Tentu yang paling utama adalah kita harus berkolaborasi dengan para pihak. Salah satunya dengan instansi terkait seperti tadi saya sebutkan BPDAS, Pemali Jeratun, kemudian kami juga harus berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk bersama-sama menangani lingkungan di Rawapening ini. Untuk saat ini Pak, bagaimana sih Pak progres dari pelaksanaan dari penanganan danau Rawapening itu sejauh apa? Ya, sekarang progres penanganan Rawapening sudah semakin membaik dari tahun ke tahun ya. Sekarang sudah ada pengembangan wisata di sana, kemudian terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan sudah kita gerakkan bersama dengan masyarakat, dengan kelompok tani hutan. Ini sudah mendapatkan hasil yang baik sehingga laju erosi di Rawapening ini sudah semakin berkurang, sehingga kita tentu berharap dengan adanya kerjasama tersebut sedimentasi yang terjadi di Rawapening ini bisa dikurangi dari hulu ya. Kalau penanganan setelah terjadi sedimentasi kan biasanya dengan pengerukan ya, tapi kalau kita dari sisi lingkungan hidup harapannya adalah kita menangani dari hulu supaya ini tidak terjadi sedimentasi, tidak terjadi sampah yang masuk ke sungai. Bahkan kita fasilitasi untuk sarana prasarana pengelolaan sampah kepada masyarakat. Itu juga kita berikan di samping bantuan-bantuan bibit kepada masyarakat. Kemudian kegiatan sipil teknis ya seperti gali plak, dam penahan itu sebagai upaya untuk mengurangi laju erosi. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Lasita, terima kasih, sehat-sehat selalu. Ya. Mari, Masuk, silakan. Seperti apa sih peran dan kebijakan dari pemerintah daerah terhadap revitalisasi Danau Rawapening? Terima kasih dengan pemerintah pusat, baik itu Kementerian PUPR, BPS, baik Kementerian Lingkungan Hidup, terkait dengan mencegah agar sedimen ini tidak masuk ke Rawapening, adanya penanaman pohon-pohonan, buah-buahan yang ada di hulu, baik itu di wilayah Kecamatan Getasan, di Banyu Biru, di Bandungan, kemudian juga di sekitar-sekitar Rawapening yang lainnya. Ya. Terakhir nih Pak, apa harapan dari Bapak sebagai seorang bupati terhadap perkembangan kedepannya untuk Danau Rawapening? Kira-kira kiat-kiat seperti apa sih Pak yang bisa ditanamkan dan dikembangkan untuk memaksimalkan revitalisasi dari Danau Rawapening? Jadi dalam rangka untuk memaksimalkan pemerintah daerah mendukung kaitannya dengan program revitalisasi, kami akan memberikan support dan mendukung penuh. Tetapi di satu sisi sekali lagi saya sampaikan itu kita duduk bersama terkait masalah-masalah yang muncul, terkait dengan dampak apa yang akan muncul, ini harus kita antisipasi dari awal. Jadi kita pemerintah daerah siap untuk memfasilitasi terkait dengan upaya percepatan revitalisasi Danau Rawapening yang ada di Kabupaten Semarang. Ini sangat berdampak dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang.